Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan sebelumnya terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Nino Putu Indri Salyawati sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Nah, kami dari kelompok 6 pada kesempatan yang baik ini akan mempresentasikan terkait model pembelajaran kooperatif. Nah, sebelum beralih kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nyoman Raiswije dengan NIM 20120111047 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada saya sendiri, Nino Putu Indri Salyawati, dengan NIM 20120111051 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Nazila Al-Khatib dengan NIM 20120111055 sebagai pemateri ketiga. Nah, adapun pembahasan pada kali ini yaitu berfokus pada metode pembelajaran kooperatif dengan 7 subpembahasan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kita beralih kepada materi. Untuk pemateri pertama, yaitu Rai, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Materi yang pertama yaitu pengertian dan latar belakang lahirnya model pembelajaran kooperatif. Yang mana model pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang didasarkan pada paham konstruktivisme, yaitu model pembelajaran kooperatif mengacu pada pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, saling membantu untuk memahami suatu pelajaran, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman, serta kegiatan lainnya dengan tujuan untuk membantu siswa yang satu dengan yang lainnya agar dapat mencapai sukses bersama dalam akademik. Nah, pada pembelajaran kooperatif ini, siswa tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Nah, dalam pembelajaran kooperatif, siswa ditempatkan dalam kelompok kecil yang kemampuannya heterogen untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa dilatih mengenai keterampilan-keterampilan seperti memahami konsep, kemampuan bekerja sama, kemampuan berpikir, dan memupuk sikap toleransi terhadap siswa lainnya. Baik, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pembelajaran kooperatif sebagai soft teknologi, yang mana perspektif psikologi sosial tentang pembelajaran lebih melihat pada pengaruh-pengaruh organisasi sosial kelas pada pembelajaran. Nah, organisasi sosial kelas pada pembelajaran dapat dilihat dari 3 struktur. Menurut Hennig et al. Tahun 2002, yang pertama yaitu struktur pengelompokan kelas, yaitu yang meliputi struktur pembelajaran bebas, struktur kelompok-kelompok kecil, dan struktur kelas keseluruhan. Nah, masing-masing struktur pengelompokan ini memiliki karakter yang khas yang akan mewarnai proses belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu struktur otoritas, yang mana struktur otoritas ini lebih menekankan seberapa banyak guru melakukan pengendalian terhadap segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pembelajar. Nah, besar kecilnya kadar keterlibatan guru dalam proses pembelajaran ini ditentukan oleh kebutuhan akan pembelajaran yang tentunya akan mewarnai kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga ada struktur penghargaan. Nah, struktur penghargaan ini secara umum dapat dibedakan atas struktur penghargaan individualistik, kompetitif, dan kooperatif. Nah, dalam kerangka organisasi sosial kelas, struktur penghargaan kooperatif memiliki posisi paling strategis. Nah, karena pembelajaran kooperatif lebih efektif dan bermanfaat secara sosial dibandingkan pembelajaran kooperatif dan individualistik menurut Slevin tahun 1995. Nah, dari ketiga struktur kelas yang diungkapkan oleh Hennig tersebut, struktur penghargaan merupakan ide yang sama dengan yang dikemukakan oleh Hendricks tahun 1998, yang mana Harens itu mengungkapkan dua struktur yang lain, yaitu tugas dan tujuan. Nah, struktur tugas itu mengacu pada dua hal, yaitu cara pengorganisasian pembelajaran dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh pembelajar di dalam kelas. Dan struktur tujuan itu, suatu pelajaran adalah jumlah yang saling ketergantungan yang dibutuhkan pembelajar dalam
mengerjakan tugas-tugas mereka dalam struktur tujuan individualistik. Eh, para pem- para pembelajar yang mengatakan me alone, yang merasakan tidak memiliki ketergantungan pada belajar lainnya. Baik, slide selanjutnya. Eh, Slide selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif sebagai soft teknologi, yang mana pembelajaran ini teknologi sebagai proses, yaitu cara-cara atau proses-proses untuk memecahkan masalah di dalam pembelajaran memiliki perangkat prosedur, yang mana landasan operasional dan fleksibel dan telah mengalami pengusutan secara berkelanjutan dalam praktek-praktek pembelajaran di luar negeri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Indri. Kepada Indri, disilakan. Baik, Rai, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkannya dengan unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang struktur dan sistematis, di mana kelompok-kelompok kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan pelajar bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan dan tugas-tugas akademik bersama. Sementara hasil bekerja sama para pelajar belajar keterampilan-keterampilan kolaboratif dan sosial. Anggota-anggota kelompok adalah saling ketergantungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, oleh sebab itu, dapat ditetapkan 5 unsur dasar pembelajaran kooperatif, yaitu saling ketergantungan secara positif, kemudian tanggung jawab individu, interaksi tatap muka, kemudian keterampilan-keterampilan kolaboratif, dan yang terakhir pemrosesan interaksi-interaksi kelompok. Dan selanjutnya, nah, lebih lanjut, menurut Jacob pada tahun 1996 juga mengemukakan 5 unsur dasar pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama adalah saling ketergantungan secara positif. Saling ketergantungan secara positif adalah perasaan anggota kelompok belajar untuk membantu setiap orang dalam kelompok tersebut. Nah, cara-cara mempromosikan saling ketergantungan secara positif adalah meliputi tujuan, penghargaan, peranan, sumber, dan yang terakhir adalah identitas. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab individu. Satu hal yang paling umum bagi pelajar bekerja dalam kelompok adalah bahwa anggota kelompok akan mengakhiri semua pekerjaan dan semua pembelajaran. Nah, hal ini dapat terjadi karena beberapa pelajar itu mencoba menghindari bekerja atau karena yang lain ingin mengerjakan segala-galanya dengan sendiri. Jadi, mendorong setiap orang dalam kelompok untuk berpartisipasi dan belajar adalah suatu unsur yang sangat real. Untuk melakukan hal itu, kita memerlukan setiap orang untuk merasakan bertanggung jawab secara individual untuk keberhasilan kelompok mereka. Terdapat banyak cara menginstrukturisasi aktivitas-aktivitas kelompok untuk memajukan rasa tanggung jawab individual tersebut. Nah, salah satunya adalah di mana masing-masing pelajar itu secara individual mengerjakan kuis, melengkapi tugas, dan membuat ringkasan tentang materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga itu ada mengelompokkan secara heterogen. Nah, beberapa pakar pembelajaran kooperatif merekomendasikan bahwa pengelompokan para pembelajar secara heterogen menurut prestasi, kecerdasan, etnik, dan jenis kelamin dapat dilakukan oleh guru. Nah, mencampurkan pembelajar berdasarkan prestasi didorong untuk mempromosikan penuturan teman sebaya, menyediakan pembelajar yang berprestasi rendah dengan kebiasaan belajar baik, dan memperbaiki hubungan antar para pelajar. Kemudian yang keempat itu ada keterampilan-keterampilan kolaboratif. Nah, para guru dalam memilih suatu keterampilan kolaboratif hendaknya lebih menekankan pada kesesuaian dengan karakteristik dari masing-masing pelajar. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat keterampilan yang sama untuk beberapa pelajar. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima ada pemrosesan interaksi kelompok. Pemrosesan interaksi kelompok itu memiliki dua aspek. Yang pertama menjelaskan tentang keberfungsian kelompok
Contohnya, anggota khusus dapat dipuji dalam waktu tertentu karena membantu menjelaskan poin yang sulit untuk teman sekelompok mereka. Kemudian yang kedua, kelompok akan mendiskusikan apakah interaksi mereka perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah landasan teoritik dan konseptual pembelajaran kooperatif. Landasan teoritik dan konseptual pembelajaran kooperatif itu berakar dari pandangan filosofis dan perspektif psikologis. Nah, ada 4. Yang pertama itu perspektif filosofis, yaitu model group investigation. Ide model pembelajaran group investigation bermula dari perspektif psikologis terhadap konsep belajar. Nah, untuk dapat belajar, itu seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Pada tahun 1916, John Dewey menulis sebuah buku, yaitu Demokrasi dan Edukasi, yaitu dalam Andres 1998. Nah, dalam buku itu, Dewey menggagas konsep pendidikan bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Kemudian yang kedua itu ada perspektif psikologi behavioristik, yaitu model pembelajaran START. Nah, berdasarkan pada review penelitian pembelajaran kooperatif yang berlandaskan pada psikologis behavioristik, itu Slavin pada tahun 1987 mengatakan bahwa perilaku satu atau lebih anggota membawa berkah untuk kelompok. Nah, ciri-ciri khas pembelajaran kooperatif yang berlandaskan psikologi behavioristik yang dimuat dalam Jacob pada tahun 1996 adalah yang pertama itu menekankan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua itu tugas-tugas pada tataran kognitif rendah. Kemudian yang ketiga memandang semua pelajar secara seragam. Kemudian yang keempat tidak menekankan sikap, prestasi belajar merupakan tujuan dan diikutkan dengan tes objektif. Kemudian yang kelima berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir itu guru memutuskan apa yang akan dipelajari dan memberi informasi untuk dipelajari oleh pelajar. Kemudian perspektif yang ketiga adalah perspektif psikologi sosial, yaitu model kooperatif jigsaw. Model pembelajaran kooperatif jigsaw adalah produk perspektif psikologi sosial. Nah, konsep kunci penekanan tersebut adalah positif independen yang memperhatikan persepsi tentang bagaimana mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian yang terakhir itu ada perspektif psikologi kognitif atau model kooperatif Munter. Nah, salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dihasilkan dari perspektif psikologi kognitif adalah Munter. Nah, teknik Munter yang menggunakan sepasang anggota diet dari kelompok beranggotakan 4 orang itu memiliki 6 langkah. Nah, yang pertama itu mood, mengatur suasana hati atau mood yang tepat dengan cara relaksasi dan berfokus pada tugas belajar. Kemudian yang kedua ada understanded, membaca bagian materi tertentu dari naskah tanpa menghafalkannya. Kemudian yang ketiga ada recall, adalah salah satu anggota kelompok memberikan sajian lisan dengan mengulang materi yang dibaca. Kemudian yang keempat itu ada dilakukan oleh anggota lain terhadap melakukan pengecekan atau kesalahan pada catatan. Kemudian yang kelima ada kolaboratif oleh sesama pasangan dengan langkah-langkah 1, 3, 4, dan 5 diulang untuk bagian materi selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada review, adalah hasil pekerjaannya dan mentransmisikannya pada pasangan lain dalam kelompoknya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazila. Kepada Nazila, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bagian kelebihan model pembelajaran kooperatif. Adapun kelebihan dari model pembelajaran kooperatif, yang pertama ada peningkatan harga diri setiap individu. Yang kedua ada penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Yang ketiga ada konflik antar pribadi berkurang. Keempat, sikap apatis berkurang. Yang kelima ada pemahaman yang lebih mendalam. Keenam, retensi atau penyimpanan lebih lama. Ketujuh, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Yang kedelapan, model pembelajaran kooperatif ini dapat mencegah keagresifan
dalam sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan belajar atau pencapaian akademik, lalu ada meningkatkan kehadiran siswa dan sikap yang lebih positif, lalu menambah motivasi dan percaya diri, selanjutnya menambah rasa senang berada di sekolah, serta menyayangi teman-teman sekelasnya, kemudian mudah diterapkan dan tidak mahal. Yang terakhir, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dapat memotivasi belajar siswa, di mana kekurangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisirkan. Tentunya di metode pembelajaran kooperatif ini ada beberapa kekurangan, di antaranya guru khawatir akan terjadi kekacauan di kelas. Tapi kondisi ini dapat diatasi dengan cara melakukan kegiatan di luar kelas seperti di laboratorium, aula, atau tempat yang terbuka. Selanjutnya, kekurangannya ada banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. Siswa yang tekun itu biasanya merasa harus bekerja lebih daripada siswa yang lain. Sedangkan siswa yang kurang mampu biasanya merasa minder ditempatkan dalam suatu grup dengan siswa yang lebih pandai. Siswa yang tekun juga kadang merasa temannya yang kurang mampu hanya menumpang pada hasil jerih payahnya. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab dalam mode pembelajaran kooperatif bukan hanya kognitifnya saja yang dinilai, tetapi dari segi afektif dan psikomotoriknya juga dinilai seperti kerjasama di antara anggota kelompok, keaktifan dalam kelompok, serta sumbangan nilai yang diberikan kepada kelompok. Yang ketiga, ada perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Karakteristik pribadi itu tidak akan luntur hanya dengan bekerja sama dengan orang lain. Justru keunikan ini semakin kuat bila disandingkan dengan orang lain. Yang terakhir, banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Dalam model pembelajaran kooperatif ini, setiap anggota kelompok bisa mempresentasikan apa yang didapatkannya dalam kelompok sehingga ada pertanggungjawaban secara individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Nazila, terima kasih atas pemaparan dari materi terakhir. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Karena penyampaian materi sudah selesai, selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Untuk sesi diskusi atau tanya jawab itu dilakukan di WA Group. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk mengajukannya di WA Group. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Jika ada kata-kata atau perbuatan yang salah dari kami, saya, perwakilan dari kelompok 6, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.